warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi teorema Pythagoras bagian keempat, yaitu bagian terakhir dari pembelajaran teorema Pythagoras. Pada bagian keempat atau bagian terakhir, kita akan menerapkan teorema Pythagoras, di mana kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep Pythagoras. Kita ingatkan kembali teorema Pythagoras, yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi, teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Dan biasanya pada segitiga siku-siku itu ada tanda siku-sikunya. Jadi ada tanda kotak seperti ini atau tanda yang mengikuti bentuk sisi siku-sikunya itu adalah segitiga siku-siku. Dan sisi di depan sudut siku-siku itu dinamakan sisi miring. Dan kedua sisi lainnya dinamakan sisi siku-siku. Contoh soal penerapan teorema Pythagoras. Contoh yang pertama atau ke-1. Sebuah tangga disandarkan pada tembok, jarak ujung bawah tangga ke tembok 1,5 meter, panjang tangga 2,5 meter. Tentukan panjang tembok yang tersandar ujung tangga. Pertama-tama untuk penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu. Jadi ini ada tembok, kita lihat tembok. Disandarkan oleh tangga, ini tanahnya. Sedangkan jarak antara tembok dengan ujung tangga itu 1,5 meter, dan di sini panjang tangga itu 2,5 meter. Pertanyaannya adalah panjang tembok yang tersandar ujung. Jadi ini sampai ini. Kita simbolkan di sini P. Penyelesaiannya kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Sisi miringnya seperti ini ya. Jadi sisi miringnya 2,5 kuadrat ditambah kuadrat kedua sisi lainnya. Kedua sisi lainnya 1,5 kuadrat, satunya P kuadrat, 2,5 dikuadratkan 6,25, sedangkan 1,5 dikuadratkan 2,25 ditambah P kuadrat. Kita pindah ruas, jadi P kuadrat sama dengan 6,25 dikurangi 2,25, didapatkan P kuadrat sama dengan 4. Jadi P sama dengan akar 4, yaitu 2. Jadi panjang atau tinggi tembok yang tersandar ujung tangga adalah 2 meter. Contoh yang kedua. Vimy berada di atas sebuah mercusuar yang tingginya 24 meter. Vimy melihat kapal A dan kapal B. Jarak Vimy ke kapal A adalah 40 meter, sedangkan jarak Vimy ke kapal B adalah 30 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Hitunglah jarak kapal A dan kapal B. Kita buat ilustrasi yang pertama. Jadi ada 2 ilustrasi di sini. Kalau kita melihat soal ini adalah, kita anggap ini adalah lautnya. Ada mercusuar yang tingginya 24 meter. Mercusuar ini saya simbolkan dengan M. Dan posisi Vimy ada di ujung sini. Nah, Vimy melihat kapal A yang jaraknya kapal A sama kapal B. Jarak kapal A, Vimy ke kapal A 40 meter, sedangkan jarak pandang Vimy ke kapal B 30 meter. Jika ilustrasi ini kita bentuk dalam bentuk bangun datar,
maka kan bentuknya seperti ini. Pertanyaannya adalah AB. Ini posisi Vimy, posisi mercusuar, kapal B, dan kapal A. Ini membentuk segitiga siku-siku. Dari VMA ini bentuk siku-siku, FMB juga membentuk segitiga siku-siku. Kita akan menggunakan beberapa cara. Yang ditanyakan adalah A ke B. A ke B ini sama saja MA dikali MB. Sekarang kita cari MA tidak diketahui, MB juga tidak diketahui. Yang pertama, perhatikan dulu segitiga MBV. Cara yang pertama, kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sisi miringnya adalah di depan sudut siku-siku, yaitu BV. Berarti BV kuadrat sama dengan MB kuadrat ditambah MV kuadrat. BV kuadratnya sudah diketahui, yaitu 30 kuadrat. MB kuadrat belum diketahui. Sedangkan MV adalah 24, berarti 24 kuadrat. 30 kuadrat ini sama dengan 30 kali 30. Sama dengan 900, sedangkan 24 kali 24 adalah 576. Kita pindah ruas, berarti MP kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576 didapat 324. Yang ditanyakan adalah MP. Jadi karena di sini MP kuadrat, supaya kuadratnya hilang, maka yang di sebelah kanan harus diakar kuadrat. Jadi MP sama dengan akar 324 didapatkan 18. Ini cara pertama yang menggunakan teorema Pitagoras. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu triple Pitagoras. Diketahui di sini ada 3, yaitu apa saja? 30, 24 sama MP. 30 sama 24 kalau kita sederhanakan dibagi FBB-nya yaitu 6, berarti 30 dibagi 6, 24 dibagi 6 didapatkan 5 sama 4. Karena triple kita akan menggunakan diagram triplenya. Kalau sudah hafal tidak apa-apa, dilihat 5, 4, berarti di sini 5 sama 4, oh ada di tipe 1, berarti MP ada di tipe 1 yaitu angka 3. Kenapa angka 3? Karena yang belum ditulis yaitu angka 3. Jadi karena nilai yang awal dikali 6 ini kan dibagi 6 sama saja, maka MP-nya 6 kali 3 yaitu 18. Kenapa ini dikali 6? Karena nilai awalnya dibagi, kebalikannya adalah dikalikan. Yang kedua, kita melihat segitiga MAV. Di sini saya pakai cara yang kedua, kita pakai triple Pitagoras. Didapatkan ukurannya yaitu 40, 24 sama MA. 40, 24, FEB-nya adalah 8, berarti dibagi 8. 40 dibagi 8, 24 dibagi 8 didapatkan 5 sama 4. 5 sama 4 berarti ada di tipe 1, berarti MA-nya nilainya adalah 3. Karena ini dibagi 8, maka semuanya harus dikembalikan semula, yaitu dikali kebalikannya. Kalau dibagi berarti dikalikan 8. Didapatkan MA sama dengan 8 kali 3 yaitu 24. Jadi AB tadi M-nya 24, MP-nya 18. AB sama dengan 24 kurangi 18 sama dengan 6. Jadi kapal A dan kapal B jaraknya adalah 6 meter. Itu ilustrasi yang pertama. Sedangkan ilustrasi yang kedua, di situ mercusuarnya hanya diberikan penjelasan bahwa alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris, tetapi posisinya tidak diketahui. Mercusuar itu ada di antara A atau B atau sejajar. Kalau sejajar tadi pada ilustrasi yang
pertama, sedangkan pada ilustrasi yang kedua di sini posisi mercusuar saya taruh di antara kapal A dan kapal B dengan jarak yang sama, jarak pandangnya. Ini jarak pandangnya juga sama. Jika diganti maka bentuknya seperti ini. Jadi posisinya A, B tadi bukan MA dikurangi MB, tapi MA ditambah MB. Tadi diketahui MA-nya didapatkan 24, sedangkan MB-nya 18, jadi AB-nya sama dengan 44. Jadi jarak kapal A dan B adalah 44 meter. Jadi tergantung ilustrasi menggambar kita dan pilihan dari soal yang diberikan. Demikian pembelajaran terakhir pertemuan Pitagoras hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.